Pemirsa, ribuan warga Kota Malang memadati Stadion Gajayana. Ya, ini mereka rela antri sejak subuh pemirsa dan berbaris panjang berdesakan agar dapat menukar uang baru untuk Lebaran. Antrian panjang warga Kota Malang terjadi sejak Sabtu pagi, bahkan puluhan diantaranya sudah datang setelah mereka menjalankan sahur. Bahkan antrian panjang warga ini terlihat dari sisi selatan Stadion Gajayana hingga di bangunan sebelah stadion di lokasi penukaran di Gedung Kartini. Warga rela mengantri demi dapat menukarkan uang rupiah baru yang akan dibagi-bagikan kepada kerabat. Sejumlah panitia pun tampak kewalahan mengatur warga dan masing-masing orang dibatasi untuk menukar uang maksimal 3,8 juta rupiah. Penukaran uang ini sendiri dibuka selama 5 hari. Habis sahur langsung antri ini? Nggih. Mau tukar berapa, Bu? Satu paket. Satu paket? 3.800.000. Buat apa, Bu? Ya buat nyangoni putu-putu. Buat diri sendiri. Buat ponakan. Berapa? Jam 3. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi. Terus berangkat jam 3 tadi ya? Dapat nomor berapa? Dapat nomor 1. Tuker berapa tadi? Tuker totalnya 3.800.000. Satu paket ya? Buat apa, Mbak? Buat bagi-bagi keponakan. Ya, pemirsa, 2 pekan jelang Lebaran, pemirsa, seluruh moda transportasi Lebaran di Terminal Tawang Alun, Jember diperiksa kelaikan jalannya. Kepala terminal berikut tim pemeriksa melakukan cek atas seluruh bus antar kota antar provinsi ini. Tim pemeriksa dari Dinas Perhubungan Provinsi Jatim melakukan pemeriksaan atas kelaikan jalan bus antar kota antar provinsi di Terminal Tawang Alun, Jember. Sejumlah kelengkapan bus dicek petugas pun mengecek uji KIR dan KPS pada setiap bus. Sejumlah bus yang tidak memiliki kelengkapan tersebut pun tidak diperkenankan jalan. Pengecekan ini dilakukan petugas sebagai bentuk kesiapan jelang Idul Fitri. Itu pemirsa, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon mulai menyiapkan ratusan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu tersebut akan dipasang di ruas tol, jalur arteri dan alternatif di wilayah hukum Polresta Cirebon. Rambu disiapkan untuk pelaksanaan operasi arus mudik dan arus balik libur Lebaran 2023. Selain mempersiapkan rambu, pihak Polresta Cirebon juga telah mensimulasikan kontraflow guna mengantisipasi kepadatan arus. 700 batang bambu. Sarana prasarana adalah dalam rangka untuk memastikan bahwasannya seluruh sarana prasarana pendukung terkait dengan kegiatan operasi ketupat lodaya betul-betul sudah dipersiapkan dengan baik. Adapun sarana prasarana ini berikut rambu sekaligus petunjuk adalah dalam rangka yang pertama untuk Kamsel Tipcar Lantas selama pelaksanaan kegiatan operasi ketupat lodaya sehingga tidak terjadi penumpukan maupun juga pelambatan. Harapannya dengan mekanisme rekayasa yang kita lakukan Kamsel Tipcar Lantasnya. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ramai. Dan untuk antisipasi terjadinya kemacetan panjang, polisi menerapkan sistem ganjil genap. Memasuki hari kedua libur Paskah, per jam 8 pagi tadi terjadi antrean kendaraan di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan ini terjadi karena adanya pengaspalan di Jalan Larong, sehingga terjadi penyempitan jalan. Polisi menerapkan sistem ganjil genap terhitung sejak Kamis 6 April 2023 hingga Sabtu 9 April 2023. Kendaraan dengan plat nomor tidak sesuai ganjil genap akan diarahkan untuk memutar balik. Pemirsa, bagaimana situasi Simpang Gadok siang ini? Kita akan tanya langsung dengan rekan kami yang sudah ada di lokasi, Ayu Pratiwi. Ya, Ayu, bagaimana saat ini situasi di tempat Anda melaporkan? Apakah kepadatan sudah mulai terlihat saat ini?
Ya, situasi saat ini meski tadi sempat mengalami ketersendatan dan juga antrian kendaraan di Simpang Gadok karena adanya penyempitan jalan akibat perbaikan jalan di kawasan Salarong. Saat ini arus lalu lintas sudah mulai lancar dan terlihat ramai lancar. Dan untuk sistem ganjil genap hingga saat ini masih diberlakukan dan rencananya akan terus diberlakukan hingga besok Minggu 9 April 2023. Adapun untuk sistem one way dari hari Kamis hingga saat ini masih belum diberlakukan karena melihat volume kendaraan yang masih normal. Tidak menutup kemungkinan nantinya jika volume kendaraan meningkat maka sistem one way ini akan diberlakukan. Selain itu dari Satlantas Polres Bogor juga akan melakukan sistem kontraflow yang nantinya akan dilakukan dari mulai tol Ciawi hingga kilometer 46. Dan sejumlah petugas dari kepolisian sudah mulai berjaga di beberapa titik yang rawan kemacetan. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Simpang Gadok, kemudian juga di Gunung Mas dan juga di Megamendung. Dan himbauan kepada para pengguna jalan ataupun para pengemudi untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga menjaga kondisi kendaraannya agar tetap aman sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anggi Pram kembali ke Anda di studio. Iya, melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan Ayu Pratiwi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol juga masih jadi favorit warga untuk mengisi libur panjang di akhir pekan. Bahkan selama bulan Ramadan, Ancol memiliki program tiket masuk gratis mulai pukul 5 sore hingga 11 malam nanti. Bertepatan dengan libur panjang jelang perayaan Paskah, Sabtu pagi ini pengunjung mulai tampak mendatangi kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara. Bahkan pada Jumat kemarin tercatat pengunjung Ancol ini mencapai 5.000 orang. Selama Ramadan, aktivitas wisatawan yang berkunjung ke Ancol relatif landai dibandingkan bulan sebelumnya, di mana jumlah pengunjung pada hari kerja rata-rata mencapai 10.000 orang. Dan selama Ramadan, Ancol memiliki program tiket masuk gratis, yaitu dari pukul 5 sore hingga 11 malam. Syaratnya cukup mudah. Calon pengunjung diharuskan reservasi terlebih dahulu melalui halaman www.ancol.com. Nah, pemirsa, bulan Ramadan siang-siang seperti ini, apakah tetap ada pengunjung yang datang ke Ancol? Pemirsa, kita langsung saja menyaparkan kami Hadisti Arifa yang sudah di lokasi atau di Pantai Ancol, Jakarta. Halo Hadisti, bagaimana antusias warga di libur panjang akhir ini? Apakah ramai berkunjung ke Pantai Ancol siang hari ini? Ya Anggi dan Fra, memang ini wisata Ancol ternyata masih digemari oleh para masyarakat dari daerah Jakarta maupun dari luar Jakarta. Nah, ini dapat dilihat nih di layar kaca Anda, sudah mulai ramai para pengunjung yang datang untuk berlibur di akhir pekan ini meskipun ini tengah menjalani ibadah puasa. Nah, memang terlihat di sini banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan seperti bermain air, bermain pasir ataupun menaiki wahana air. Selain itu, para pengunjung di sini juga banyak yang hanya sekedar duduk santai sambil menikmati keindahan dari Pantai Ancol ini. Nah, nanti ini semakin sore tentunya para pengunjung akan semakin ramai datang, dan di sini kami punya kabar baik untuk Anda para pemirsa karena memang Ancol ini menyediakan tiket gratis yang sudah berlaku sejak tanggal 23 Maret lalu hingga 20 April nanti. Tiket gratis ini berlaku untuk kedatangan pada pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Nah, perlu dicatat untuk Anda para pemirsa bahwa tiket gratis ini hanya berlaku untuk para pengunjung yang datang ke kawasan Pantai Ancol, di mana untuk kendaraan ataupun untuk menaiki wahana-wahana lain dan juga seperti ke Dufan, SeaWorld ataupun Atlantis dan lainnya ini tetap dikenakan biaya tarif normal. Nah, untuk mendapatkan fasilitas ini para pengunjung tentunya bisa melakukan reservasi dahulu di ancol.com. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Hadisti untuk informasinya. Sepertinya Pantai Ancol masih jadi tujuan favorit masyarakat. Selamat bertugas kembali Hadisti. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kecantikan Masjid Tua Tunu di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Informasi sesaat lagi pemirsa, tetap di News Siang.